Manajemen perusahaan PT Laju Perdana Indah atau PG Pakis Baru melalui Chief Security Debbie Zanora menepis tudingan dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa PT LPI melakukan perampasan dan pengerusakan tanaman petani yang terletak di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, atau tepatnya di lahan HGB milik PT LPI. Debbie mengatakan pihaknya justru memberikan tenggang waktu kepada para petani yang sudah terlanjur bercocok tanam di area tersebut untuk memanen tanamannya terlebih dahulu sebelum menyerahkan sepenuhnya ke PT LPI. Itu pun, pihak perusahaan PT LPI tidak secara cuma-cuma menerima kembali, melainkan dengan memberikan jumlah uang tali asih sebagai gantinya. Bisa lihat sendiri. Sampai yang ada di lapangan sekarang silakan lihat sendiri yang mana tanaman warga yang kami rusak. Ya. Satu pun tidak ada yang kami merusak tanaman warga. Kita sudah baru komitmen dengan warga, habis panen baru kami garap. Ya, mungkin sampean sudah tadi lihat di sebelah yang habis dipanen padi, alhamdulillah penggarap Pak Ahmad sudah oke, lancar, dan beliau juga sudah sadar bahwa itu memang bukan tanah dia, itu tanah LPI. Ya. Jadi di sini tidak ada pengerusakan satu pun, saya berani jamin. Sekarang sampean bisa cek yang di pagar, semua yang ada di pagar ini tanah LPI. Sekarang masih ada tanaman padi, jagung, tanaman kacang, tanaman ubi, belum ada yang panen, tidak ada kami rusak. Kami sampaikan setelah panen, baru kami garap. PT LPI yang disebut telah menzalimi warga penggarap dalam menyelesaikan sengketa dengan warga selama ini justru berlaku cukup bijaksana. Selain memberikan tali asih, PT LPI juga mengizinkan sejumlah warga yang mendirikan bangunan berupa rumah tinggal di area lahan milik PT LPI. Bahkan, belum lama ini, PT LPI memberikan bantuan 1 unit rumah layak huni untuk Nenek Wagini yang sebelumnya tinggal di rumah yang jauh dari kata layak di Desa Jering. Oh ya, kemarin di Desa Jering ada satu buah rumah yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan saya juga baru tahu kemarin, setelah saya tahu bahwa itu ada penghuninya, kami dari perusahaan saya laporkan ke pimpinan dan dari pimpinan untuk memerintahkan saya membuat rumah Mbah Wakini. Alhamdulillah pembuatan rumahnya sudah selesai dan sekarang Mbah Wakini sudah menempati rumah yang layak. Kasihan sekali kita Mbah Wakini hidup sebatang kara dengan kondisi rumah kayak begitu. Mungkin sampean sudah bisa lihat sendiri kondisi rumah yang lama dengan rumah yang baru. Itu memang dari perusahaan kita lillahi ta'ala membantu beliau karena beliau sangat susah hidupnya. Dan itu berdiri di atas tanah LPI ya Pak ya? Ya. Itu berdiri di atas tanah LPI, Itu memang benar-benar diberikan atau bagaimana? Ya memang kami berikan untuk beliau. Ya, karena untuk ada 9 rumah yang berdiri di atas tanah LPI, satu pun tidak kami gusur, satu pun tidak ada yang kami robohkan. Kami izinkan mereka tetap tinggal di sini selagi HGB itu ada di tangan LPI. Perlu diketahui bahwa lahan seluas kurang lebih 7 hektar milik PT LPI yang dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 77 warga selama bertahun-tahun tersebut sebelumnya terjadi sengketa antara warga penggarap dengan PT LPI. Namun, hal itu sudah diselesaikan dengan baik meskipun masih ada sejumlah warga yang belum menerima tali asih sebagai tanda kesadaran warga. Kami di sini juga manusia, tidak ada yang namanya kita mau merugikan para petani. Ya. Habis mereka panen, tanamannya mereka ambil hasilnya dengan mereka. Kami sampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan menggarap di lahan ini lagi. Karena lahan ini sudah bersertifikat atas nama LPI dan kita akan bangun sesuai dengan peruntukan. Kami sudah mau bangun di sini dari tahun 2014, tapi selalu dihalangi oleh para petani. Dari 2014, semua untuk dena, izin mendirikan bangunan, sudah kami laporkan mulai dari tahun 2014. Tapi selalu dihalangin warga. Nah, makanya sekarang kami door to door, dari hati ke hati, menyampaikan kepada penggarap yang ada di lahan ini, ya alhamdulillah. Dalam jangka waktu 2 bulan ini, para petani sudah banyak sekali yang sadar. Dan mereka menyerahkan
lahannya kembali ke LPI dan mereka mengakui bahwa itu bukan tanah mereka. Mereka tidak mempunyai bukti apa-apa. Nah, baru kita jelasin, kita nampakkan fotokopi sertifikat kalau ini tanah milik LPI. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang sadar para petaninya. Walaupun masih ada 1-2 orang yang masih bertahan, tapi bagi saya dengan kawan-kawan yang di lapangan tidak masalah. Satu aja Mas, kebenaran tetaplah benar, begitu saja ya. Berkaitan dengan proses negosiasi dengan warga yang sebelumnya cukup alot ini, Debbie menduga ada sejumlah oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan situasi dengan cara mempolitisir segala bentuk penyelesaian sengketa PT LPI dengan warga penggarap. Kitanya saja mau masuk dihalangi dulu, mau masuk dihalangi, ditakut-takutin oleh warga. Hanya bahasa ada beberapa oknum yang mempunyai kepentingan, ya, yang mempunyai kepentingan di sini, yang pernah meminta sejumlah uang kepada perusahaan, ya, yang pernah meminta sejumlah uang kepada perusahaan, termasuk minta uang 400 juta ke perusahaan, ya, termasuk pernah minta uang 200 juta ke perusahaan, termasuk si pernah minta uang 150 juta ke perusahaan, dengan bahasa bisa menyelesaikan masalah tanah ini dengan penduduk. Ya, jadi tolong kebenaran kita tunjukkan di sini, ya. Jadi, kenapa tanah ini berlarut-larut selama ini? Ya karena ada beberapa oknum yang mempunyai kepentingan pribadi. Ya, tapi alhamdulillah setelah saya di sini dengan rekan-rekan kita berjuang untuk mengambil kembali tanah LPI, ya, akhirnya para penggarap sadar. Harapan saya kepada para petani penggarap, baik yang sudah menerima tali asi maupun yang belum ini kan banyak bahasanya, tidak usah takut. Kami dari LPI tidak ada niat jahat sedikit pun kepada para penggarap. Niat kami baik. Nah, niat kami baik karena dari pimpinan kami menyampaikan siapapun penggarap yang ada di lahan berikan tali asi atau uang kerohiman, ya. Dari Pati, Jawa Tengah, tim Suara Jurnalis KPK.id mengabarkan.